بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Di malam ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Firqah An-Najiyah. Sebelumnya kita telah sedikit memasuki pembahasan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ya. Mu'allif rahimahullah ta'ala setelah merentetkan pembahasan tentang tauhid, di mana tauhid merupakan akidah dari Firqah An-Najiyah atau akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau merinci tentang macam-macam tauhid, kemudian dilanjutkan dengan makna dari kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Kemudian dilanjut dengan membahas makna Muhammad Rasulullah. Ya. Sampai kita memasuki pembahasan akidah dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang besar, yakni mengimani bahwasanya Allah SWT istiwa di atas arsy. Nah, pertemuan yang lalu kita sebutkan dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya Allah SWT istiwa di atas arsy. Di malam ini kita sampai di poin yang ke-8. Sejumlah dalil-dalil tentang istiwanya Allah SWT di atas arsy. Qala sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis samai ya'tini khabarus samai sabahan wa masaan, muttafaqun alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ta'manuni, tidakkah kalian itu percaya kepadaku? Wa ana aminu man fis sama, sedangkan aku adalah kepercayaan man fis sama. Man di sini secara makna siapa yang ada di langit. Yang dimaksud siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya'tini khabarus sama. Kata Rasulullah SAW, telah datang kepadaku khabar dari langit, sabahan wa masaan, baik di waktu pagi dan di sore hari. Ini hadis dikeluarkan Bukhari Muslim. Kalau kita lihat atau kita dengar dari penjelasan para muhadditsin, ahli hadis ikhwah, hadis yang paling sahih adalah hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak ada alasan bagi setiap muslim untuk mengingkari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih hadisnya disepakati kesahihannya oleh para ulama. Siapa yang mengingkari hadis yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa batal keislamannya. Nah, dan hadis ini ikhwan, dalil yang menunjukkan bahasanya Nabi kita Muhammad SAW menetapkan istiwanya Allah SWT. Beliau mengatakan, tidakkah kalian percaya kepadaku
sedangkan aku adalah kepercayaan Allah yang ada di langit. Nah, makna fis sama di sini kata para ulama bukan berarti Allah SWT di dalam langit, akan tetapi di sini bimana ala. Fi di sini bimana ala. Artinya Allah Taala di atas langit. Selanjutnya berkata Al-Auza'i ya, salah satu dari pembesar para ulama, dan beliau bisa dikatakan sezaman dengan Lais bin Sa'ad, ya, seorang imam dari Mesir, sezaman dengan Imam Malik atau beliau lebih seniornya, ya, terkenal dengan keimamannya. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kunna wattabi'una mutawaffirun. Kalau diperhatikan di sini, ikhwan, kunna wattabi'una mutawaffiruna naqulu. Jadi bagi antum yang mencermati kitab dan berupaya untuk memperhatikan i'rabnya kalam ini, ya, kunna di sini apa? Karena wa akhwatuha itu merofakkan isim, kemudian apa? Menasabkan khabarnya. Mana isimnya? Karena nahnu yang mutasil bersama dengan kunna. Kemudian khabarnya naqulu. Adapun wattabi'una mutawaffirun, ini namanya fasil. Fasil itu pemisah antara mubtada dan khabar. Yakni mubtada yang kemudian menjadi isimnya kana. Ya, kalau antum tidak faham terkait dengan kaidah ini, nanti maknanya pasti akan rancu. Maknanya akan rancu. Tapi kalau antum mengerti kaidahnya, insyaallah wadih, jelas. Kunna naqulu, kami berkata, wattabi'una mutamaffirun. Wawunya di sini namanya wawu hal, wawu haliyah. Sedangkan para tabi'in mereka masih banyak. Ini menunjukkan bahasanya Imam Al-Auza'i itu hidup di zamannya para tabi'in. Ya, hidup di zamannya para tabi'in. Beliau mengatakan, kami berkata, sedangkan para tabi'in masih banyak. Apa perkataan mereka? Tentu yang dimaksud kami di sini adalah para ulama, bukan orang-orang awamnya, bukan. Inna Allah jalla dzikruhu fawqa arsyihi. Sesungguhnya Allah jalla dzikruhu, agung penyebutannya, fawqa arsyihi, berada di atas arsy-Nya. Ini akidahnya Imam Al-Auza'i dan para imam di zamannya dan para tabi'in. Ya, meyakini istiwanya Allah di atas arsy. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnatu min sifatihi. Kemudian beliau menambahkan, dan kami mengimani dengan apa saja yang sunnah telah datang dengannya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ya, begitu pula dalam kitab Fathul Bari, ya. Baik, ikhwan. Beliau menambahkan kalimat, kami mengimani apa saja yang sunnah telah datang dengannya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah akidahnya salaf min hadhil ummah, pendahulu dari umat ini. Yang dimaksud adalah salafus saleh tentunya. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Menetapkan sifat-sifat Allah yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Kita kasih contoh misalnya dalam Sahih Bukhari. Ya, Rasulullah mengatakan, Inna Allaha Rabbuna yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul laili al-akhir. Sesungguhnya Allah Rabb kita itu turun ke langit dunia. Ya, setiap malam, kata Rasulullah, kulla lailatin, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Ila akhiril hadis. Rasulullah menyifati Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Adapun kaifiahnya tidak boleh kita tanyakan, tidak boleh kita pertanyakan.
Karena tidak ada dalil yang menyebutkan tentang kaifiyah, bagaimana cara turunnya Allah Subhanahu wa taala. Dan akal kita tidak sampai ke sana. Maka kewajiban kita adalah mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat pun mengimaninya. Dan beberapa sifat yang lainnya. Dinukilkan ada seorang syekh yang di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika beliau sedang membahas tentang turunnya Allah SWT ke langit dunia, lalu ada salah seorang yang dia mengingkari apa yang disebutkan oleh syekh dalam hadis itu. Dia mengatakan, adapun saya tidak beriman kepada Rabb yang berpindah-pindah, yakni dari aras turun ke langit dunia. Seolah orang ini membantah hadis Nabi SAW. Kemudian si alim ini mengatakan, adapun kami, maka kami mengimani Allah SWT alladzi yaf'alu ma syaa. Ya Allah melakukan terserah dia. Ya kan? Terserah Allah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang Allah Ta'ala perbuat, tetapi yang akan ditanya adalah kita. Yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah kita. Apakah kita beriman dengan Allah SWT, ataukah kita beriman dengan seluruh hadis Nabi SAW yang berbicara tentang Allah atau yang lainnya? Ya. Kewajiban kita adalah mengimani apa yang telah disebutkan Allah SWT dan Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-10, ya, beliau menyebutkan seluruh dalil itu. Meskipun saya meyakini sekian persen dari antum, 90% atau bahkan 100%, pembahasan tentang istiwa itu sesuatu yang sudah lewat. Ya. Tetapi perlu kita mudzakarahkan, perlu kita mentajdid, ya, memperbaharui keimanan kita. Ya. Lalu beliau menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita mengetahui bahwasanya beliau sangat dicintai oleh kaum muslimin, terlebih di negeri kita, ya. Mayoritas kemasyarakat di negeri kita menisbahkan diri kepada mazhab beliau. Akan tetapi yang aneh, ikhwan, mereka mengatakan mazhab kami Syafi'i dalam masalah fikih. Masalah akidah mereka pakai yang lainnya, Asy'ariyah misalnya. Nah, ini yang ajaib. Seolah Imam Syafi'i tidak faham akidah. Tentu ini keliru, ya. Ulama kita, ikhwan, ulama kita, mereka belajar kepada para ulama yang mengerti cara mentarbiyah murid-muridnya, ya kan? Siapa guru Imam Syafi'i? Setidak-tidaknya kita ketahui Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bagaimana akidah beliau? Bagaimana cara beliau mentarbiyah murid-muridnya? Tentu beliau mentarbiyah sebagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah. Apa ya, ikhwan? Memulai dari yang terpenting, mentarbiyah muridnya dengan akidah terdahulu. Ya. Baik, kita lihat. Berkata Syafi'i rahimahullah ta'ala, Inna Allah Ta'ala ala arshihi fi samaihi yuqarribu min khalqihi kaifa sya'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala di atas arasy-Nya, di langitnya, Allah mendekat kepada makhluknya kaifa sya'a, sebagaimana yang Allah Ta'ala menghendaki. Ya. Ini di luar dari nalar kita, ya. Kita tidak mengerti kaifiyah atau bagaimana Allah Ta'ala mendekati makhluknya, ya. Wa inna Allah yanzilu ila sama'i dunya kaifa syaa. Dan beliau mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia sebagaimana yang dia kehendaki, ya. Sebagian manusia menolak hadis ini karena apa? Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini sudah keliru. Dan ini manhajnya Jahmiyah. Manhajnya Jahmiyah yang akhirnya menolak sifat-sifat Allah. Karena apa?
karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kaidahnya jelas, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Allah menetapkan sifatnya, nama dan sifatnya wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, ketika seorang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia akan membayangkan bagaimana turunnya Allah dari arsy ke langit. Maka tentu tidak benar. Baik. Kita lanjut. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah taala. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, "Man qala la a'rifu rabbi fis sama'i am fil ardi faqad kafara." Kata Imam Abu Hanifah, siapa yang mengatakan aku tidak tahu Rabbku apakah di langit atau di bumi, ya. Orang mengatakan aku tidak tahu di mana Allah SWT, di langit atau di bumi. Kata beliau faqad kafar, dia kafir. Ini yang berkata siapa ikhwan? Al-Imam Abu Hanifah, ya, seorang imam yang besar. Apa alasannya? Beliau berdalil dengan firman Allah SWT, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah SWT Ar-Rahman istiwa di atas arasy-Nya. Allah SWT istiwa di atas arasy. Ini ayat mengabarkan kepada kita tentang Allah SWT, dan Allah yang paling tahu tentang dirinya, dan Allah mengabarkan kepada kita. Ya, maka kewajiban kita adalah iman, membenarkan, meyakini Allah Ta'ala ada di atas arasy. Ya, kalau ada orang yang mengatakan aku tidak tahu Allah di langit atau di bumi, maka berdasarkan ayat ini kata Imam Abu Hanifah, orang ini kafir. Karena apa? Karena meragukan dengan kalamullah ini tadi, yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Meragukan kalamullah, maka bisa membuat orang keluar dari agama. Wa arshuhu fawqa sab'i samawati, dan arsy Allah itu ada di atas 7 langit. Arsy Allah SWT ada di atas 7 langit. Fa in qala innahu 'alal arsy, kalau ada orang mengatakan ya Allah itu ada di atas arsy, ini masih melanjutkan perkataan Abu Hanifah. Orang mengatakan ya Allah itu ada di atas arsy. Walakin yaqulu, tetapi dia mengucapkan atau mengatakan la adri al-arsyu fis sama' am fil ardi. Dia tidak cukup di situ, tetapi dia masih melanjutkan aku enggak tahu arsy yang di langit atau di bumi. Ya. Dia mengatakan Allah di atas arsy, tapi ditambah aku enggak tahu arsy yang di langit atau di bumi. Qala, berkata Abu Hanifah rahimahullah taala, huwa kafir. Orang seperti ini juga kafir. Ini perkataan Imam Abu Hanifah. Apa alasannya? Li'annahu ankara annahu fis sama'. Karena sesungguhnya orang ini mengingkari bahwasanya Allah Taala itu ada di atas langit. Dia menetapkan istiwanya di atas arsy, tetapi dia meragukan di langit atau di bumi. Ini pun kata Abu Hanifah kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari Allah di atas langit. Lalu beliau mengatakan faman ankara annahu fis sama' faqad kafir. Siapa yang mengingkari Allah di langit, maka dia kafir. Kenapa? Alasan beliau li'anna Allah 'ala 'iliyyin wa huwa yud'a min a'la la min asfal. Karena Allah Ta'ala itu ada di a'la 'iliyyin, setinggi-tinggi tempat yang paling tinggi. Dan Allah Ta'ala diseru dari atas, bukan dari bawah. Ya. Ini syarah akidah Thahamiyah. Nah, jadi kita fahami ikhwah, para imam kita, baik itu Malik, Syafi'i, termasuk Abu Hanifah, terlebih Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya meyakini istiwanya Allah SWT di atas arsy, di atas langit. Selanjutnya, soilan Imam Malik. Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya,
an kaifiyati istiwa'illahi ala arsyih. Ditanya tentang kaifiyah atau bagaimananya istiwanya Allah di atas arsy. Ditanya seperti apa atau bagaimana istiwanya Allah. Faqala, lalu beliau menjawab, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Ya. Yang jawaban beliau itu kemudian ditulis dengan tinta emas yang kemudian menjadi akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, yakni menjadi akidahnya siapa saja yang mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat dan para tabi'in, ya, dan tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan istiwa itu maklum, yakni secara bahasa bagi orang Arab itu sesuatu yang diketahui. Istiwa itu ya di atas, itu secara bahasa ya maklum. Wal kaifu majhul, adapun bagaimananya itu yang kita tidak tahu. Ya. Karena tidak ada yang bisa melihat Allah SWT ketika di dunia. Kita tidak melihat Allah, bagaimana kita tahu bagaimana Allah Ta'ala istiwa? Maka di sini beliau mengatakan wal kaifu majhul. Selain itu tidak ada nas baik dari Al-Quran ataupun Sunnah yang menyebutkan tentang kaifiyahnya Allah SWT. Yang kemudian para ulama ketika berbicara tentang akidah ikhwah, kaidahnya apa? Akidah itu tauqifiyah, berhenti pada dalil. Berhenti pada dalil, tidak lebih dari itu. Tidak mengurangi juga. Berbeda dengan permasalahan ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Nanti akan masuk di sana pintu-pintu ijtihad. Kalau akidah tidak ada. Akidah tidak ada apa? Istilah ijtihad. Tidak ada. Ya. Wal imanu bihi wajibun. Mengimani adalah wajib. Karena ini kalamullah. Allah yang mengabarkan kepada kita bahwasanya Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Ya, berarti mengimani wajib. Was'alu anhu bid'atun. Menanyakan tentang kaifiyahnya. Ya, dikatakan oleh Syekh, menanyakan tentang kaifiyah istiwanya Allah itulah yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Adapun menanyakan di mana Allah itu bukan bid'ah. Itu masyru'. Rasulullah SAW nanti kita lihat beliau bertanya kepada seorang amah, ya, budak wanita. Ditanya oleh Nabi SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian dia mengatakan Allah fis sama. Allah di atas langit. Jadi dikatakan bid'ah di sini oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala adalah bertanya tentang kaifiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini saya mengatakan ai an kaifiyatihi. Bid'ah itu menanyakan tentang kaifiyahnya, bagaimananya istiwa Allah. Kemudian Syekh mengatakan akhriju hadzal mubtadi, keluarkan pelaku bid'ah ini. Ya. Beliau memiliki firasah, ya. Seorang alim itu dia tahu dari gelagatnya seseorang, cara bertanya tahu bahwasanya orang ini tidak ingin mencari kebenaran. Ya, maka beliau usir orang itu, dijauhkan dari majelisnya sang imam rahimahullah taala. Baik. Kita masih lanjut ikhwan. Selanjutnya mu'allif rahimahullah taala mengatakan la yajuzu tafsiru istawa bimakna istawla. Kata beliau tidak boleh menafsirkan istawa yang di dalam ayat tadi ditafsirkan dengan makna istawla dengan penambahan lam. Dan ini jalannya orang Yahudi yang diikuti oleh firqah-firqah dhalal yang menisbahkan diri mereka kepada Islam. Jalannya Yahudi yang diikuti oleh firqah-firqah dhalal yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Di antaranya orang-orang Mu'tazilah. Ya, mentakwil atau mentahrif, ya, merubah. Istawa bermakna di atas, istawla maknanya menguasai, ya.
Apa alasannya tidak boleh menafsirkan istawa dengan istawla? Li'adami wurudi dzalika 'anis salaf. Karena tidak ada penafsiran seperti ini dari salaf. Yang dimaksud dari Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in tidak ada. Kalau kita ditanya siapakah imamnya salaf, jawabannya siapa ikhwan? Nabi SAW. Karena disebut dalam hadis, beliau pernah berkata kepada putrinya dalam kitab Riyadhus Shalihin, ana khairus salaf laki. Aku adalah sebaik-baik salaf untukmu. Ya. Jadi tidak pernah ada penafsiran dari salaf, ini dari Nabi, dari para sahabat, para tabi'in. Kalau istawa ditafsirkan dengan istawla, tidak ada. Ya, seperti itu. Fa tariqatuhum aslamu wa a'lamu wa ahkam. Maka jalannya salaf itu pertama aslam. Jalannya Nabi dan para sahabat yang paling selamat. Kalau kita tahu jalan yang paling selamat adalah jalannya Nabi, tentu orang yang berakal dia akan menempuh jalan yang paling selamat. Bukan hanya aslam ikhwah, tetapi a'lam. Jalan yang mereka adalah yang a'lam, yang paling berilmu. Ya. Oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud berkata kepada kita semua, ketika kalian ingin mengambil teladan, falyata'assa bi ashabi Rasulullah SAW kama qala. Hendaklah dia mengambil teladan dengan para sahabatnya. Kenapa? Li'annahum adyabuhum quluban. Karena mereka yang terbaik hatinya. Jadi hatinya paling bersih. Ya, tidak ada dalam hatinya misalnya apa? Riya, tidak ada. Ujub, tidak ada. Para sahabat sum'ah, apalagi ya, tidak ada para sahabat. Mereka menyembunyikan amal, mereka orang paling ikhlas. Wa'amakuhum ilman, dan mereka para sahabat itu orang yang paling dalam ilmunya. Ya. Jadi para sahabat adalah a'lam, salaf adalah a'lam yang paling berilmu, dan wa'ahkam, dan mereka yang paling hikmah, paling bijak. Ya. Ada yang merubah. Mereka mengatakan, ada orang-orang ahli ahwa mengatakan salaf itu aslam. Salaf itu aslam, tetapi tidak ahkam. Ya, keliru. Gimana aslam tidak ahkam? Kemudian mereka mengatakan yang ahkam itu yang khalaf. Ajib ya, aneh. Khalid bin Qayyim al-Jauziyah berkata, al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, laqad amara Allah al-yahuda an yaqula hittatun. Allah SWT sungguh telah memerintahkan orang Yahudi agar mengucapkan hittatun, ya, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah mengaruniakan kemenangan bagi Bani Israel yang dipimpin oleh Yusha bin Nun, murid Musa alaihissalam, ketika mereka memasuki Baitul Maqdis agar mereka sujud kepada Allah SWT, agar mereka mengucapkan hittah, yakni dihapuskan kesalahan-kesalahan. Apa yang dilakukan Yahudi? Mereka mengatakan hintah, mengubah kalimat hittah dengan penambahan apa? Nun, hintah. Apa makna hintah? Gandum. Ya. Malah minta hintah, gandum. Mengubah dari hittah ke hintah. Jadi siapa saja yang mengikuti Yahudi ini sering mentahrif, mengubah kalam Allah di tempat-tempatnya, maka mereka sama. Dan rata-rata ahli dhalal itu mirip dengan Yahudi. Jadi mereka akan mentahrif kalam Allah. Ya, baik yang kalau mentahrif kalamnya tidak berani, ya. Mentahrif lafadznya tidak ada yang berani. Tetapi yang mereka tahrif, mereka ubah itu adalah makna Al-Quran. Makna Al-Quran, bukan lafadznya. Lafadznya tidak berani. Kalau Yahudi, iya, lafadznya pun mereka rubah. Allah Ta'ala berfirman, afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu ya'lamun. Ya, ketika para sahabat berharap agar ahli kitab itu
masuk ke dalam Islam agar menguatkan Islam. Seolah-olah baik atau enggak ya? Baik ya. Tapi Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih berilmu tentang hal ini. Yang lebih maslahat Allah lebih mengetahui. Allah turunkan ayat itu. Apakah kalian mengharapkan keimanan mereka, Ahlul Kitab, sedangkan mereka telah mendengar kalam Allah, yakni kitab Taurat, summa yuharrifunahu, dan mereka mentahrif, padahal mereka mengetahui min ba'di ma aqaluhu, setelah mereka itu faham dengan kalam Allah. Nah, mereka yang mengikuti jalan ini berarti sama mengikuti jalan siapa? Yahudi. Ya. Dan ini tahziran bagi siapa? Para ulama. Jadi orang-orang yang berilmu, jangan sampai mengikuti jalannya Yahudi. Nah, yang jadi korban nanti orang awamnya. Kalau ahli ilmunya sudah mengikuti jalannya Yahudi, merubah mana-mana Al-Quran, hadis Nabi, memalingkan makna-makna ayat, yang menjadi korban adalah orang awam. Dan ini adalah salah satu di antara sebab kesesatan ya. Jadi kata Syekh Asadi, kesesatan itu ada dua macam. Dolal itu ada dua sebab, ada dua jenis. Yang pertama adalah sesat di dalam ilmu, yakni al-jahl, bodoh. Yang kedua adalah sesat fil amal, di dalam masalah amal. Seperti itu. Jadi Yahudi mengatakan hintah tahrifan, mengubah firman Allah. Wa akhbarana Allahu annahu istawa 'alal 'arsy, dan Allah telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Dia Subhanahu wa ta'ala istiwa di atas 'arsy. Faqala al-muta'awwilun, lalu kelompok yang ahli takwil, maksudnya ahli takwil dalam istilah bukan sesuai syar'i ya. Karena takwil yang dimaksud oleh salaf adalah takwil yang hak, yang benar. Karena takwil itu ada dua, ada takwil yang batil dan ada takwil yang benar. Nabi SAW mentakwil, iya. Misalnya gini, wa'budullaha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin. Lalu Rasulullah mentakwil makna yakin apa? Al-maut. Apa itu? Kematian. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, yang dimaksud kematian. Ini takwil dari Nabi SAW. Tetapi orang-orang sufi salah takwil, ada beribadah kepada Allah sampai di tingkatan yakin, maksudnya ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat, tidak usah sholat, tidak usah puasa ya. Takwil batil, itu takwil yang batil. Nah, orang-orang muta'awilun, ahli takwil, mereka berkata istawa dimaknai istawla. Secara makna Allah menguasai arsy, bukan di atas arsy tapi menguasai arsy. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan fanzur ma asbaha lanahu. Coba lihat alangkah samanya lam mereka, lam istawla itu, allati zaduha, yang mereka, yang dimaksud mereka di sini muta'awilun, ahli ta'wil, menambahkannya ke istawa menjadi istawla, sama dengan binunil yahud, nunnya Yahudi, allati zatuha, yang Yahudi telah menambahkan nun itu pada kalimat hittah menjadi hintah. Ini beliau menutup pembahasan istiwanya Allah di atas arsy dengan perkataan Ibnu Qayyim. Ya, karena dimaklumi bahwasanya ada firqah yang mentakwil istawa menjadi istawla, dan ini mengikuti jalannya Yahudi. Nah, baik, ikhwan, kita lanjut. Sekarang kita masuk pembahasan selanjutnya, yaitu ahamiyatut tauhid. Sekali lagi saya ulangkan, saya ingatkan, mu'alif ini membahas tentang manhajnya firqah najiyah, dan ini tidak boleh dilupakan. Kita harus menghafal manhajnya, karena di sana ikhwan ada firqah yang mirip dengan manhaj ini, mirip, berdalil dengan Al-Quran dan hadis misalnya. Ya, ada kemiripan,
tetapi mereka berbeda. Nanti akan muncul perbedaan itu dari sisi manhaj yang disebutkan oleh muallif yang lainnya. Ya. Di antaranya apa? Misalnya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memegang wasiat Nabi SAW atau alaikum bisami wa ta'ah misalnya. Hendaklah kalian tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ta'amara alaikum abdul habasyiyun, meskipun yang menjadi pemimpin kalian adalah seorang budak sahaya. Ada firqah yang kalamnya setiap ceramahnya qala Allah qala Rasul qala Allah qala Rasul, ya kan? Tetapi dia senang menggembar-gemborkan tentang aibnya pemerintah misalnya. Itu nampak nanti. Ya, ini bukan manhajnya siapa? Nabi dan para sahabat, tidak. Ya, ini penting sekali. Nah, beliau mu'allif rahimahullah ta'ala selain bahas tentang manhajnya firqah najiyah, beliau juga membahas tentang akidah. Dan sebesar-besar akidahnya firqah najiyah, jalannya Nabi dan para sahabat adalah tauhid. Oleh karena itu beliau kemudian melanjutkan pembahasan tentang ahamiyatut tauhid. Sebelumnya beliau menjelaskan tentang macam-macam tauhid, kemudian makna la ilaha illallah, makna Muhammad Rasulullah, kemudian sekarang ahamiyatut tauhid, pentingnya tauhid, originnya tauhid. Baik. Laqad khalaqallahu al-'alama li ibadatihi. Sungguh Allah menciptakan alam itu agar beribadah kepadanya. Ya, yakni alam jin, alam manusia agar mereka beribadah kepada Allah SWT. Wa arsala rusula liyad'un nasa ila tauhidihi. Dan Allah mengutus para rasul agar mereka mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT, beribadah hanya kepada Allah. Wa hadzal Qur'anul Karim yahtamu bi aqidatit tauhid fi aktsari suwarihi. Dan Al-Qur'an yang mulia ini memiliki perhatian yang sangat besar dengan akidah tauhid dalam kebanyakan suratnya. Bahkan kata Syekh Al-Busabi, Al-Quran itu semuanya adalah tauhid. Semua isi Al-Quran itu adalah apa? Tauhidullah, ya. Wa yubayyinu dharar syirki 'ala al-fardi wal jamaah. Dan Al-Quran selain menjelaskan tentang pentingnya tauhid, Al-Quran juga menjelaskan madarat atau bahayanya syirik. Bahayanya syirik baik untuk orang pribadi, individu ataupun untuk masyarakat. Ya. Jadi ketika seseorang menghafal Quran, maka dia harus paham persis bahwasanya isi Al-Quran itu adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT dan memperingatkan bahaya syirik. Soal ini, gimana kalau ada orang hafal Quran 30 juz, dia khatamkan hafalannya di depan kuburan, kira-kira gimana? Bertentangan dengan akidah yang dia baca, ya enggak? Ada enggak seperti itu? Ada ya, seperti itu. Ini bertentangan dengan akidah isi Al-Quran yang dia baca. Nah, wa huwa sababul halaki fid dunya wal khuludi fi naril akhirah. Dan syirik itu adalah penyebab kebinasaan baik di dunia, ya, dan penyebab kekekalan di neraka akhirat nantinya. Nah, ya, sudah selesai. Baik, kita azan dulu, nanti kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwan, kita masih melanjutkan. Selanjutnya beliau alaihi ta'ala berkata, inna rusula jami'an bada'u da'watahum ila tauhidil ladzi amarahu Allahu bi tablighihi lin-nas. Sesungguhnya para rasul seluruhnya dari Nabi Nuh alaihi salam, karena beliau adalah rasul yang pertama diutus ke muka bumi. Kalau antum ditanya siapakah rasul pertama, jawabnya siapa? Nabi Nuh. Bukan ada. Bukan ya. Adalah seorang nabi, ya.
Seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah ada Nabi? Iya. Kata Rasulullah, bukankah Allah menurunkan wahyu kepadanya? Maksudnya Nabi alihi. Allah menurunkan wahyu, mengabarkan berita dari langit kepada Adam. Berarti dia seorang Nabi. Karena Nabi itu, kalau antum belajar bahasa Arabnya, Nabiyun, ikut bahasa fa'ilun. Sifatnya isim maf'ul. Orang yang diberi berita dari langit itu Nabi. Tetapi dia bukan Rasul. Ada Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Makanya disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, selama asyratu qurun, 10 generasi manusia di atas satu millah, yakni satu ummah, di atas tauhid. Belum ada yang menyebutkan Allah SWT, menyembah selain Allah belum ada. Meskipun ada kemaksiatan, ya, yang kita ketahui dari salah satu putra Adam membunuh saudaranya, tetapi kesyirikan belum ada. Kesyirikan belum ada. Kesyirikan itu muncul setelah 10 generasi, sebabnya adalah hulu terhadap orang-orang saleh. Kepada 5 orang yang Allah sebutkan namanya di dalam surat Nuh, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Kemudian Allah putus kepada mereka seorang rasul, siapa itu? Nuh alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Rasulullah menyebutkan Nuh adalah yang pertama kali diutus ke bumi. Kemudian ditutup dengan kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruh para rasul mereka memulai dakwah mereka itu kepada tauhid. Yang Allah perintahkan kepada mereka agar menyampaikan kepada manusia. Sampai kepada kita hadis Nabi SAW, beliau mengatakan kepada orang-orang Mekah, qulu la ilaha illallah. Ucapkanlah kalian la ilaha illallah. Maknanya apa ya? Maknanya diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa itu? Agar mereka meninggalkan semua yang disembah selain Allah SWT. Lata, Uzza, tinggalkan. Kubur-kubur tinggalkan. Hanya Allah yang diibadahi. Mau tidak mereka? Tidak mau. Orang hari ini la ilaha illallah hafal, dibaca puluhan ratusan kali, tapi tidak ngerti maknanya. Ibadah kepada orang meninggal dilakukan, beribadah dengan kesyirikan mereka lakukan. Ya. Ini awalnya dakwah para nabi dan ini manhaj mereka. Maka ciri-ciri firqah najiyah itu adalah mengikuti jalannya Nabi SAW. Dakwah yang mereka sangat perhatikan adalah tauhid. Dan ini adalah asalnya agama kita. Ya. Baik. Allah Taala berfirman di sini, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Surat Al-Anbiya ayat 25. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi SAW seorang rasul pun kecuali kami telah wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Maksudnya ana di sini Allah SWT. Fa'budun, maka beribadahlah kalian hanya kepada-Nya. Jadi ayat ini berbicara tentang dakwahnya para nabi, para rasul. Semuanya menyerukan la ilaha illallah. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاما في مكة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله ودعائه وحده دون سواه. Dan ini kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal 13 tahun di kota Mekah, maksudnya setelah kerasulan. Karena beliau mendapatkan wahyu di usia 40 tahun. Di wahyu pertama surat Al-Alaq beliau terangkat menjadi seorang nabi, kemudian wahyu berikutnya surat Al-Mudaththir mengangkat beliau menjadi seorang rasul. 13 tahun setelahnya beliau hijrah ke Madinah. Maka dalam masa 13 tahun beliau menyeru manusia yang ada di kota Mekah agar mentauhidkan Allah SWT. Menyerukan kaumnya kepada tauhidullah, hanya Allah saja yang diibadahi, wa du'aihi wahdah, dan menyuruh manusia untuk berdoa itu hanya kepada Allah, tidak kepada Lata, Uzza, Manata,
Ya. Wa kana fi ma anzalallahu alaihi, dan apa yang diturunkan Allah dan apa yang Allah turunkan padanya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahadan. Surat Al-Jin ayat 20. Katakanlah wahai Nabi, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanyalah berdoa kepada Rabbku. Wa la usyriku bihi ahadan, dan aku tidak menyekutukan dengannya dengan seorang pun. Maksudnya dalam doa tidak boleh seseorang menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana disebutkan para mufassirin dalam surat Nuh itu, orang Yahudi ketika masuk gereja mereka menyembah nama Allah, mereka menyembah selain Allah. Orang Nasrani ketika masuk gereja mereka juga kanais. Mereka menyembah Allah, menyembah selain Allah. Begitu pula orang musyrik Makkah. Mereka menyebut nama Allah, mereka sebut Hubal, Lata, Manat, dan seterusnya. Itulah makna dari menyekutukan Allah SWT. Ya. Sama ketika ada orang berdoa menyebut Ya Allah, Ya Syekh Fulan, Ya Wali Fulan, itu bertentangan dengan Tauhidullah. Wa yurabbi Rasul SAW atba'ahu ala tauhidi mundu sighar. Dan beliau SAW mendidik para pengikutnya, mendidik di atas tauhid semenjak kecil. Fayaqulu ibni ammihi Abdullah bin Abbas, beliau SAW berkata kepada anak pamannya, yakni Abdullah bin Abbas, yang ketika Rasulullah SAW wafat dia masih hulam, usia antara 3 sampai 9 tahun atau 10 tahun, hulam, masih anak-anak, yang dia belum menyelesaikan hafalan Quran di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia lanjutkan hafalan Qurannya kepada Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab dan yang lainnya. Beliau ajarkan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fas'al billah." Ketika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Ketika engkau meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasan sahih. Rasulullah mentarbiyah anak kecil di atas tauhid. Wa hadha tauhid huwa haqiqatu dinil Islam alladhi buni alaihi. Dan tauhid ini adalah hakikat dari agama Islam. Jadi Islam itu hakikatnya adalah memurnikan ibadahnya untuk Allah. Itu Islam. Ya. Dan Islam dibangun di atas ini, la ilaha illallah. Walladzi la yaqbalu Allahu min ahadin siwah, dan Islam adalah agama yang Allah tidak terima dari seorang pun selainnya. Ya, tidak ada agama yang diterima Allah Taala kecuali Islam. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar Islam, Allah tidak terima. Dia akan merugi di akhirat nanti. Dan Islam itu adalah agama yang hanya mentauhidkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah kita cukupkan. Aku qali hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.